Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1371. Artinya, diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita 7 hal dan melarang kami 7 hal pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, pertama, menjenguk orang sakit; kedua, mengiringkan jenazah; ketiga, mendoakan orang bersin; keempat, menepati sumpah; kelima, menolong orang yang teraniaya; enam, menghadiri undangan; dan 7, menyebarkan salam. Rasulullah SAW melarang kita, pertama, menggunakan cincin emas; 2, minum dengan wadah perak; 3, memakai spray sutra; 4, mengenakan pakaian pendeta atau sutra campuran; keenam, mengenakan pakaian sutra biasa; keenam, memakai pakaian sutra tebal; ketujuh, mengenakan pakaian sutra kembang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5635. Hadis Muslim nomor 1372. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cincin emas di tangan seseorang lelaki. Kemudian beliau melepaskannya lalu membuangnya sambil mengatakan, "Mengapa Anda orang yang menginginkan bara neraka?" Lalu dia letakkan di tangannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, ada orang berkata kepada lelaki itu, "Ambillah cincinmu, lalu juallah agar kau memanfaatkan hasil penjualannya." Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah, aku selamanya tidak akan mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis Muslim nomor 1373. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minta dibuatkan cincin emas. Ketika memakainya, beliau letakkan mata akinya di dalam telapak tangan. Maka orang-orang pun melakukan seperti itu. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Lalu beliau melepaskan cincinnya sambil mengatakan, "Sesungguhnya aku memakai cincin ini dengan meletakkan mata akinya di dalam telapak tangan." Beliau membuang cincin itu, lalu bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya." Maka orang-orang pun membuang cincin mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5866 dan 5867. Hadis Muslim nomor 1374. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin perak di tangan beliau. Sepeninggal beliau, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu oleh Umar radhiyallahu anhu, kemudian Utsman radhiyallahu anhu, sehingga cincin itu terjatuh dari Utsman di sumur Aris. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5873. Hadis Muslim nomor 1375. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebuah cincin perak yang bertuliskan
Muhammad Rasulullah. Beliau katakan kepada orang-orang, sesungguhnya aku memiliki sebuah cincin perak bertuliskan Muhammad Rasulullah. Maka janganlah ada orang yang menulis cincin seperti tulisan itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5874 dan 5877. Hadis Muslim nomor 1376. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ingin berkirim surat kepada Kisra, yaitu Raja Persia, Kaisar Romawi, dan Raja Najasyi. Beliau diberitahu bahwa raja-raja tersebut tidak mau menerima surat kecuali dengan stempel cincin. Maka Nabi SAW membuat cincin yang lingkarannya terbentuk dari perak dengan bertuliskan Muhammad Rasulullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5875. Hadis Muslim nomor 1377. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah memakai cincin perak di tangan kanan beliau dengan mata aki Habasyah, dan beliau memakainya dengan meletakkan mata cincin itu di bagian dalam jari pada telapak tangan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5872. Hadis nomor 1378. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, cincin Rasulullah SAW ada di jari ini. Anas menunjuk jari kelingkingnya yang kiri. Hadis Muslim nomor 1379. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melarangku bercincin di jari ini atau ini. Ali sambil menunjuk jari tengah dan jari sebelahnya, yaitu jari telunjuk. Hadis Muslim nomor 1380. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, pada suatu pertempuran yang kamu ikuti, biasakanlah bersepatu atau bersandal, karena orang itu selalu berada di atas alas kakinya. Hadis Muslim nomor 1381. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila seseorang bersepatu atau bersandal, maka mulailah dari kaki kanan, dan bila melepaskannya, maka mulailah dari kaki kiri. Gunakanlah sepasang sepatu atau sandal, atau lepaskanlah keduanya, jangan hanya sebelah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5855 dan 5856. Hadis Muslim lanjutan dari 1381 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah seseorang berjalan dengan satu sandal atau sepatu,
pakailah sepasang atau lepaskanlah keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.